Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita akan belajar dan mengenal aplikasi SAP 2000 ya. Ini adalah aplikasi SAP 2000 saya, ikonnya akan kita buka. Nah, ketika kita membuka aplikasi SAP 2000, maka yang akan keluar pertama adalah layar blank seperti ini ya. Jadi layar ini masih belum bisa kita edit ya. Kalau, kita akan melakukan pekerjaan dengan aplikasi ini, maka bisa kita lakukan dengan yang pertama ini ya, kita buat file baru di new model atau kalau misalkan kita sudah punya file lama bisa kita klik open ya. Bisa juga kita lewat file, new model untuk model baru dan open kalau misal kita punya file lama. Oke, karena ini kita baru mengenal ya, jadi kita pakai new model dulu, kita klik untuk new model. Nah, ketika kita klik new model, maka akan keluar template dari kira-kira pekerjaan apa yang akan kita lakukan ya. Di sini ada blank, blank itu artinya nanti akan keluar layar blank ya. Jadi di situ kita akan membuat permodelan struktur sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua adalah grid only, beam, ya 2D truss, 3D truss, ya 2D frame, 3D frame, dan lain sebagainya. Ya. Ini semua adalah template yang sudah disediakan oleh aplikasi SAP 2000 untuk memudahkan kita dalam permodelan struktur. Ya, kalau saya biasanya memakai ini grid only. Sebelum jauh ke sana, ya hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan memodelkan itu adalah ini default unitnya. Ya, ini, kita mau memakai, unit apa, ya ini saya pakai ton meter ya, terutama yang karena apa, ini permodelan dari strukturnya yang paling, harus urgent dan harus diperhatikan itu adalah satuan ini, panjang dan juga satuan bebannya. Saya pakai meter, misalkan di sini saya klik grid only ya. Ini ada number of grid line, itu adalah jumlah gridnya, ini adalah jumlah grid X, jumlah grid Y, dan ini jumlah grid Z. Ya, artinya apa? Di sini saya punya 4 grid X, 4 grid Y, dan 5 grid Z ya. Misalkan grid Z-nya ini saya kasih 2. Grid spacing itu adalah jarak antar grid ya. X itu berarti jarak antar grid. Ya, kalau saya kasih 6 berarti dia nanti jaraknya adalah 6 meter karena tadi saya berikan satuan ini adalah ton meter ya. Y juga sama 6, Z sama dengan 3 ya. Ini Y-nya saya kasih 1 saja. Kalau first grid line location itu adalah titik koordinat. Kalau saya kasih 0, 0, 0, maka titik koordinatnya adalah pada koordinat ini, X0, Y0, Z0. Itu. Ya. Template ini menyediakan hasil permodelan, yang di mana dia jarak antar, grid-nya itu nanti adalah sama ya. Ini kalau ada perubahan bisa kita rubah di edit grid line gitu ya. Misal ini kita klik OK ya, maka akan keluar 2 window. Window yang pertama adalah ini XY plane, window yang kedua adalah 3D plane ya. Ini. Tadi saya klik ada X-nya 4, 1, 2, 3, 4, Y-nya 1 ya, jadi hanya 1 ini saja, Z-nya 2, 1, 2 gitu ya. Ini adalah kalau tampilan 3D view. Kalau tampilan XY itu ini ya. Jadi XY dari atas ya. Kalau kita ingin merubah tampilan bisa di sini ya. Ini 3D ya. Jadi 3D sama bentuknya. Ini XY berarti tampilan atas, ini XZ itu adalah tampilan dari depan, YZ adalah tampilan dari samping. Jadi ini adalah tampilan yang dapat kita pakai dalam memodelkan struktur kita gitu ya. Misalkan di sini saya pakai XZ misalkan. Lalu karena ini kita masih mengenalkan belum sampai ke eh, permodelan strukturnya ya. Jadi saya kenalkan dulu ini apa saja menu-menu yang biasa dipakai dalam analisis struktur terutama pada mata kuliah ini. Edit di sini ada beberapa menu ya. View, define dan sebagainya juga ada. Tapi sebelum kita masuk ke sini ya, kita masuk dulu di menu-menu dalam menggambar ya. Karena kan kita harus memodelkan struktur kita, sehingga hal yang pertama kita lakukan adalah menggambar ya.
Nah, menggambar bisa kita lihat di sini, ini adalah menu-menu icon-icon untuk kita melakukan, penggambaran struktur atau bisa juga kita lewat ini, draw, ya. Ini adalah line, ya, draw frame cable. Frame cable itu biasa kita pakai untuk memodelkan struktur-struktur frame ataupun struktur-struktur kabel, ya. Lalu ada, ini area, ya, rectangle area. Ini kalau misalkan kita juga akan memberikan atau memodelkan, plat misalnya atau dinding, ya, atau struktur yang berbentuk area ini, itu yang biasa kita pakai, ya. Nah, eee, pada menu, ini view itu kita bisa melihat beberapa yang bisa kita pakai, ya. View ini itu lebih ke tampilan, ya, tampilan yang bisa kita, apa namanya, lihat di dalam window kita ini. Itu ada set3D view, set2D view, dan lain sebagainya itu, ya. Ini misalkan memperbesar, nge-zoom, ya, atau memperkecil, ya, atau ini kita, agar terlihat semua struktur kita, itu ada di sini, gitu. Define itu adalah menu kalau misalkan kita akan memodelkan, pembebanan, ya. Itu. Dan juga memodelkan jenis dari bahan ataupun memodelkan penampang struktur kita, ya. Yang pertama adalah material. Material ini kalau misalkan kita akan memodelkan bahan kita, ya. Misalkan saya klik, ya, ini adalah, define yang dapat kita pakai, dan di SAP itu biasanya dia sudah memberikan default material ini, ya. Nah, kalau kita ingin membuat material baru, bisa kita klik ke add new material. Ya. Ketika kita add new material, maka di sini akan keluar beberapa isian, ya. Ini adalah United States, itu adalah, negara yang kita jadikan acuan untuk desain kita. Material type ini adalah jenis material yang bisa kita pakai. Ada steel, ya, atau baja, ya, baja struktur. Concrete itu untuk beton, aluminium, wood foam itu kalau di Indonesia lebih dikenal dengan baja ringan, ya. Itu bisa kita pakai desain wood foam. Rebar itu adalah baja tulangan, ya, tendon dan lain sebagainya. Nah, other ini kalau kita ingin memodelkan material selain yang ada di sini, ya. Ini adalah template yang ada. Ini standar yang kita pakai, kita mau pakai standar apa, ya. Misalkan saya pakai concrete ini, ya, standarnya kan bisa custom atau bisa dari user, gitu. Grade-nya ini pengen, FC berapa, ya, ini satuannya PSI, ya, bukan MPa karena di sini region-nya kita memakai United States, gitu. Nah, misalkan sudah, kita klik OK saja, ya. Ini keluar, ya, tadi struktur kita, ya. Nah, ini bisa kita, edit di sini tadi, ya, modify atau show material, ini, ya. Itu. Yang kedua, ya, kita juga bisa melakukan define material, ya. Tadi kan kita define material secara apa namanya, custom yang ada di sistem, ya. Kita juga bisa misalkan sesuai dengan yang kita misalnya add new material, ya, ini sama seperti tadi, ya. Standarnya ini juga sama, kita pakai ke user, ya. Kalau pakai user itu artinya nanti kita akan membuat material sesuai dengan, keinginan kita, ya. Kita klik OK, lah ini concrete, ya. Ini nama materialnya misalnya adalah beton FC 30 misalkan. Ya, ini material grade-nya, ya. Tadi, ya, F aksen C-nya adalah 30, ya. Ini berat per unitnya sudah disediakan 2.400, ya, mutu elastisitasnya. Lah ini bisa kita, sebentar, ini kan berat, ya. Berat beton itu kan, beton bertulang itu kan 2,4 ton per meter, sudah sesuai. Kalau mau terus elastisitas bisa kita pindah ke Newton milimeter untuk merubah ini menjadi MPa, ya. Modulus elastisitas beton berapa? Yang beton normal
itu ada 20.000 ya. Ini bisa kita rubah ke 20.000 ya. Ini sama-sama lah. Ini adalah kekuatan beton kita. Ya, ini spesifiknya. Kita klik karena FC30 kita klik 30. Ini compressive strength ini juga bisa kita klik 30. Kita klik oke. Nah, ini jadi beton saya dan ini ya itu nanti adalah hasil define saya. Itu adalah material ya. Lalu bisa juga selanjutnya setelah material itu adalah section properties. Itu ada frame. Frame itu biasa kita pakai untuk memodelkan struktur ya atau penampangnya ya. Kalau kita klik frame ya di sini bisa kita ini ya add new frame section properties ini adalah template yang ada steel ya ini misalkan build up steel ini ya ini bisa kita build up sendiri ya ada concrete ini beton ini templatenya ya ada aluminium ada juga cut foam nah ini ya jadi template-template ini bisa disediakan oleh sub ya. Ini adalah untuk memodelkan misalkan balok kolom kita misalkan ya, atau kabel gitu ya. Lalu selanjutnya section properties itu juga ada tendon, ada kabel ya, ada area section. Area section ini biasa dipakai untuk memodelkan plat lantai ataupun dinding ya, ataupun jerbol itu ya, dan lain sebagainya. Itu yang biasa kita pakai kalau misalkan kita akan menghitung, gedung, menghitung struktur gedung itu hanya itu biasanya ya. Ini soil profile dan sebagainya itu, eee, untuk lanjutan. Lah, selanjutnya adalah, load pattern itu kalau misalkan kita ingin memasukkan beban ya, misalkan ini beban hidup ya, atau kita tambahkan lagi beban mati misal maaf maaf ini adalah beban mati, atau mungkin kita pengen tambahkan beban hidup ya, live juga bisa ya, yang live-nya ya, ini. Ini 0, tipenya beban hidup, add new load pattern. Nah, jadi ada beban hidup atau beban mati di kita ya, itu. Lalu load cases itu misalkan kita ingin, eee, lebih jauh dalam mengetahui karakteristik atau mendefine karakteristik dari beban kita, misalnya depth ya. Di sini saya isi ke linear static ya. Lalu live linear static juga ya. Kalau misalnya beban ini adalah teman-teman ingin pakai menjadi beban, eee, apa, yang dinamik misalnya, itu bisa kita modify. Ini ya, ini live, static ini bisa kita pilih ya. Respon spektrum, time history, moving ya, dan lain sebagainya. Itu model ini bisa jadi dinamik ya, dan lain sebagainya. Ini ya. Lalu ada lagi ini adalah load kombinasi. Kalau misalkan kita ingin membuat kombinasi beban ya, tadi ada beban hidup, beban mati toh, ini. Misalkan kombinasi satu beban hidup, satu beban mati, satu beban hidup, satu. Nah, gini bisa. Maka akan muncul ini kombinasi satu kita. Itu ya. Itu di-define ya, yang biasa kita pakai. Lalu drop ini sudah tadi ya, assign ini kalau misalkan kita ingin, masukkan hasil define kita ya, dari permodalan kita ini ingin kita masukkan ke apa ya, itu. Misalnya join ini, restraint itu adalah untuk ini, tumpuan ya. Nah ini jenis tumpuan, itu ya. Lalu dan sebagainya ini ya. Frame ini tadi ya, misalkan kita kan ada menggambar ya, lalu kita, pengen masukkan terkait dengan permodelan penampang kita ya, pakai misalkan tadi ya, kita kan udah membuat itu ada balok kolom misalkan. Lah itu nanti akan kita buat balok, apa, kolom apa itu di frame ini ya. Kabel sama, ya. Tendon sama ini. Kalau yang ini itu kalau misalkan kita ingin memodelkan beban, join load itu adalah beban terpusat, frame load ini adalah beban merata ya, kabel load beban pada kabel, tendon beban kepada tendon, area load ini, beban area ya. Misalkan kita ingin membuat beban pada plat lantai ya, atau dinding kita ya, yang bersifat area loh ya, bisa di sini, itu ya. Analyze ini, kalau misalkan kita akan
menganalisis ya, sudah selesai kita modelkan misalkan bisa kita run analisis. Ya, ini display kalau misalkan kita ingin, eee, mengeluarkan atau ingin mengetahui ini beban yang sudah diberikan ya, atau, objek apa saja, ini objeknya kolom berapa itu bisa di sini semua. Ini untuk tingkat lanjutnya setelah kalian nanti mengadakan, analisa struktur ya. Setelah di-running itu kalian bisa lihat misalnya konkret ya, untuk mengetahui desainnya ya. Option ini terkait dengan option-option dan lain sebagainya. Oke, itu adalah pengenalan terkait dengan SAP 2000 ini ya. Nanti akan saya lanjutkan dengan, contoh dalam perhitungan strukturnya kalau kita akan menganalisis suatu struktur. Sekian dari saya dan sebelum saya akhiri, sedikit pesan dari saya bahwa SAP 2000 ataupun aplikasi lainnya itu hanyalah alat bantu untuk perhitungan struktur ya. Jadi benar salah dari, hasil perhitungan itu berdasarkan ketelitian dari masing-masing ahli struktur yang membuat, ya. Jadi untuk mengetahui struktur perhitungan struktur saya ini benar atau salah itu tergantung dari yang membuat, ya. Karena kalau aplikasi ini kalian masukkan seperti apapun dia akan menerima, kan gitu. Ya, dia akan menerima. Hasilnya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak ya, itu tergantung ketelitian dan pengetahuan dari, ahli struktur itu sendiri. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kesehatan selalu menyertai kita. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tata cara perhitungan struktur kalau kita memakai aplikasi SAP 2000 ya pada mata kuliah analisis struktur 1, di mana mata kuliah ini membahas tentang analisis statis tertentu ya. Misalkan saya punya sebuah gelagar balok ya, ini ada platnya, dia bertumpu pada ini tumpuannya ya, kita anggap tumpuannya adalah disentrol. Ini adalah balok saya, bentangnya itu adalah 10 meter, lalu platnya 2 meter ya. Baloknya di tengah ya. Kalau misalkan ini saya potong, ada potong A dapat kita lihat ya. Ini adalah plat saya ya, ini platnya. Tebalnya 12 cm misalkan, ini balok saya ukurannya 30 kali 90 cm, bentangnya adalah 10 meter ya, ini tumpuannya sendi dan roll. Kalau saya punya struktur seperti ini ya, struktur ini dan potongan yang ini, maka dapat saya modelkan di dalam perhitungan struktur nantinya itu akan seperti ini ya, tumpuannya sendi dan roll ya. Kita anggap ini adalah tumpuan sendi dan roll, misalkan ini adalah jembatan, yang ini adalah dengan karet elastomer, jadi idealisasi tumpuan sendi dan roll. Lalu di sini ada balok itu sendiri dan ada plat ya, dan nanti pasti juga akan ada beban hidupnya ya, hidup beban yang bekerja pada plat ini ya. Maka kita modelkan lagi bebannya akan seperti ini ya. Yang bekerja adalah beban merata. Ya, perhitungannya adalah atau bebannya ini kalau misalkan pada kasus seperti ini itu dapat kita hitung dengan alternatif. Yang pertama adalah bila beban mati tidak dihitung secara langsung oleh SAP 2000, artinya beban mati itu sendiri akan kita hitung secara manual gitu, ya. Jadi kita anggap semua struktur ini itu adalah struktur yang belum mengakomodir beban sendirinya atau beban matinya. Jadi yang bekerja nanti dari beban merata ini ya, itu adalah beban sendiri plat beton, ini plat betonnya ya. Lalu beban sendiri balok beton, ini balok betonnya ya, ukuran 30 kali 90. Dan beban hidup ya, karena nanti kan dia akan ada beban hidup, misalkan ini adalah koridor misalkan masta, maka akan ada beban orang yang melewatinya, itu kita anggap sebagai beban hidup. Nah, perhitungan bebannya itu seperti ini kalau misalkan beban mati tidak dihitung secara langsung oleh SAP 2000 ya, atau kita membuat supaya beban itu kita hitung sendiri semua. Kita hitung beban plat betonnya ya, tadi 2 meter kali 1 meter, karena ini nanti adalah beban merata, jadi yang kita hitung bukan beban keseluruhan ya, tapi beban per
untuk plat beton beban per meter perseginya. Ya, jadi per meter ini, per meter larinya ini loh. Per meter larinya ini nanti berapa? Itu ya. Karena ini 2 meter, ya maka 2 meter kalikan 1 meter ini dikalikan tebal platnya dikalikan berat dari beton ya. Maka 2 kalikan 1 kalikan 0,2 sama dengan 0,24 meter kubik ya. Berat per meter persegi, berat per meter kubik beton adalah 2,4 ya. Ton. Maka ketemu 0,5670 ton ya. Lalu balok betonnya ini kan plat sudah, hanya kita menghitung balok beton ya. 0,3 kali 0,9 kurangi 0,12 ya, ini tingginya 0,9 tetapi karena tidak ada plat beton 0,12 cm maka sama dengan 90 cm ini saya kurangi 12 cm ya. Kalikan 1 atau panjangnya per meter lari nanti itu 0,234 ya. Berat per meter kubik beton sama 2,4 ton ketemu 0,5616 ton ya. Beban hidupnya karena beban hidup jadi dia beban yang bekerja pada plat nantinya ya. Platnya itu 2 meter, perlarinya 1 meter, ya maka 2 kali 1 sama dengan 2 ya. Berat per meter ini bukan berat per meter kubik ya, tapi berat beban hidup per meter itu 0,2. Karena ada 2 meter lebarnya tadi, maka sama dengan 0,4 ya. Totalnya adalah 1,5376 ton per meter. Ini adalah berat per meter lari dari beban hidup itu ya. Ini dengan catatan kombinasi beban mati dan hidup adalah 1 beban mati ditambah 1 beban hidup. Artinya ini 1 tambah 1 ini kali 1 tambah ini kali 1 tambah ini kali 1 gitu ya. Jadi tidak ada perbesaran beban gitu. Jadi beban hidup saya ini totalnya adalah 1,5376 ya. Nah, kalau saya punya struktur seperti ini, maka bagaimana saya akan memodelkan di dalam analisis struktural di dalam SAP ya. Kita coba buka SAP-nya ya. Nah, kalau teman-teman buka SAP kan kemarin sudah saya jelaskan bahwa yang keluar kan muncul layar blank seperti ini ya. Tinggal langsung saja kita modelkan, kita klik new model. Ini kita akan memodelkan dari balok tersebut ya, agar nanti bisa kita gambarkan permodelan dari baloknya, kemudian bisa kita analisis secara lebih lanjut. Sambil menunggu. Nah, keluar template-nya ya, kita buat pakai, sebenarnya paling cepat kita pakai BIM ya, langsung BIM ini, tapi kita coba untuk lebih ke manual saja ya, grid only. X-nya ada berapa? X-nya 2 ya, karena ada tumpuan sendi dan roll. Y-nya berapa? 1 ya. Z-nya juga 1 ya. Jarak bentangnya berapa tadi? 10 meter ya. Y-nya ini terserah di berapa bisa. Lalu untuk koordinatnya awalnya saya kasih 000 ya. Oke. Nah, ini ya. Ini tampilan XY. Ini tampilan readingnya. Kita cek ya apakah sudah benar jarak X-nya 10 meter. Ya, klik kanan, edit grid, modify. Nah, ini ya, 0 10 ya. Jadi di sini dia menunjukkan bukan jarak ini sampai sini ya, tapi koordinat ini ya, lalu ke koordinat sini ya. Jadi 10 gitu. Kita oke. Kita oke ya. Lalu yang kedua kita modelkan untuk materialnya ya, add new material. Karena ini kita akan membuat material, kita tidak, material kan sebenarnya kan beton, ini bisa kita isi dengan concrete sebenarnya. Hanya saja karena kita membuat supaya beban sendirinya tidak ada, maka kita buat lagi material yang baru ya. Dengan catatan material barunya ini adalah berat per unit volumenya kita buat 0. Ini agar nanti dia tidak ada berat sendirinya. Itu yang lainnya kita abaikan. Ya, ini kita berikan sebagai material contoh. Oke.
ya. Ini sudah kita oke. Kalau sudah, tadi itu adalah kita memodelkan materialnya. Selanjutnya kita akan memodelkan sectionnya atau penampangnya ya. Penampangnya tadi itu adalah beton dengan ukuran rektangular ini ya. Ini adalah balok beton. Ukurannya tadi berapa? Tingginya adalah 0,3 0,9 ya, lebarnya 0,3. Ini ya tadi ya. Ini materialnya kita isi dengan material contoh ya. Gitu. Sebenarnya teman-teman isi dibuat berapapun tidak apa-apa karena dia tidak akan menghitung beratnya sendiri. Itu cuman saya hanya mengepaskan dengan ini ya. Ini ya, yaitu 30 kali 90 ya, lebarnya 30, tingginya 90. Gitu. Kalau sudah ini dikasih material contoh, jangan lupa agar beban sendirinya dia sama dengan 0. Kita klik OK, kita klik OK ya. Selanjutnya kita gambar ini baloknya ya. Gambarnya kita klik di sini untuk draw frame, kita klik lalu kita gambarkan ya. Klik di sini sampai ke sini. Nah. Ini ya. Kalau sudah teman-teman bisa klik escape ya. Ini adalah balok saya ya. Selanjutnya kita definisikan untuk ini, untuk tumpuannya. Tumpuannya bisa kita blok ini, tapi kan ini gambar apa? Ini ya, sendi ya. Kita klik di sini, kita buat dia sendi. Caranya assign, join, restrain. Ya. Lalu kita klik ini, sendi ya. Ini sendi, apply. Ya, yang di sini dia jadi sendi. Ini dia sendi. Ini ya sendi. Yang ini kita klik dia jadikan roll. Ini roll. Ya, apply. Ya, oke. Ya, tadi kalau kita pakai XY ini kan seperti ini ya. Sorry. Yang ini ya. XY dia seperti ini ya. Agar terlihat dia sendi atau roll, kita klik dia XZ. Nah, yang ini kita buat atau pilih saja sebagai gambar acuan saja. Ini ya. Jadi ini tumpuannya adalah sendi dan roll. Ya. Yang kedua kita memasukkan agar balok saya ini itu adalah balok yang saya buat tadi. Caranya ini saya klik ya baloknya ini. Lalu assign ya frame section ya. Saya pilih balok beton. Ya, ini adalah balok yang saya buat tadi. Lalu apply. Nah ini namanya sudah balok beton. Ya. Berarti saya sudah punya permodelan balok saya. Selanjutnya adalah saya akan memasukkan beban. Ya, tadi bebannya adalah beban merata dari ujung sampai ke ujung, besarnya adalah 1,5376 ton. Ya. Maka akan kita masukkan di sini ya. Caranya ini diklik pada balok yang akan diberikan beban ini. Lalu teman-teman klik assign ya, frame load ya, distributed ya. Di sini uniform load-nya diklik dipilih ya. Besarnya ini sudah ton meter ya. Ton meter. Besarnya 1,5376. 1,5376. Ya. Ini absolute distance from N sampai I ya, artinya kita pakai yang uniform. Kita apply. Nah, 1,54 ya. Sama ya. 1,5376. Nah, ini dia sudah membulatkan sendiri, close ya. Maka balok beton saya sudah jadi, beban saya sudah jadi. Ya, selanjutnya saya lakukan analisis dengan analyze, set option analysis, saya buat dia ini ya, yang XZ plane. Ya. Saya klik XZ plane, saya klik OK. Nah, kalau sudah baru saya running ya. Runningnya bisa langsung di sini, run analysis atau ke analyze set ini ya. Create analysis model ya. Sorry yang run analysis ya. Klik ya. Lalu modelnya ini di do not run
Yang kita run hanya yang dead saja ya, karena nanti kita memberikan beban mati ini 1,54 itu ya. Kita run ya, lalu kita save dulu karena ini belum saya save. Ini saya beri nama contoh 1. Save. Maka balok saya kalau sudah selesai, dia akan memberikan gambaran deformasinya. Deformasinya ini dia melengkung ke bawah, artinya balok saya menerima beban ke bawah. Nah, kalau saya ingin memperlihatkan diagram momennya, itu saya bisa klik di sini ya. Ini frame cable ya. Di sini saya pilih yang dead karena beban mati saja. Ini momen 33, artinya momen Z ya. Apply, maka akan keluar ini momen saya ya. Kita close. Ini ya momennya. Kalau teman-teman pengen memperlihatkan nilainya juga bisa ya. Ini dipilih show value. Nah, jadi berapa besar momennya? Besar momen maksimumnya adalah ini 19,22 ya. Lah, untuk setiap momen besarnya ke sini itu, nah ini bisa kita lihat di sini atau kita klik kiri ini ya, akan keluar ya. Ini momennya tertinggi 19,22, gesernya 7,687 ton ya, momennya 19,218 ton meter ya. Ini defleksinya ya, sudah ada. Ini distribusi bebannya dari ujung sampai ke ujung ya. Ini reaksi tumpuannya 7,69 ton ya. Itu. Jadi ini adalah nilai yang dikeluarkan ya. Teman-teman tinggal ngecek ketika dengan perhitungan manualnya benar enggak ini ya, reaksinya ke atas sebesar 7,69 ya kan. Lalu ini geser maksimumnya ini di paling pinggir itu 7,6875 ton ya. Di tengah-tengah dia nilainya adalah 0 ya. Lalu ini momennya tertinggi itu adalah 19 ton, 19,22 itu ya. Tinggal kita pilih yang paling di tengah ya, gampangnya ini misalkan tadi kan 10 kita klik 5 ini ya, 19,21875 ton meter ya. Ini defleksi itu. Ini adalah hasil, teman-teman bisa cek dengan perhitungan manualnya. Oke, ini adalah langkah pertama atau cara alternatif 1 yang dapat teman-teman hitung ya, yaitu dengan kita mengabaikan berat sendiri dari struktur atau berat sendiri struktur itu kita hitung secara manual. Itu dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ya. Sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan tata cara perhitungan kalau kita memakai alternatif 1, yaitu beban mati tidak dihitung otomatis oleh SAP. Lalu alternatif yang kedua adalah beban matinya dari balok tersebut itu dihitung otomatis oleh SAP ya. Jadi SAP secara langsung dia menghitung beban dari balok itu sendiri ya. Jadi beban mati yang lainnya dari selain beban balok itu yang dihitung ya. Jadi ini. Jadi balok ini ya, yang balok beton 30x90 ini akan dihitung otomatis oleh SAP. Yang plat betonnya dan beban hidupnya itu akan yang kita masukkan sebagai beban ya. Ini. Jadi permodelannya sama, bedanya dengan yang ini itu adalah di sini kita menghitung beban balok beton ya, karena beban balok tidak dihitung oleh SAP. Tapi kalau yang ini beban balok tidak dihitung oleh SAP, sehingga kita hanya menghitung beban sendiri plat beton dan beban hidup ya. Hasil perhitungannya seperti ini. Plat beton 1,7 ya, karena yang 0,3 kan sudah diambil oleh balok beton
sehingga kita menghitungnya hanya 1,71. Dikalikan 1 panjangnya ya, dikalikan 0,12 itu tebalnya sama dengan 0,204. Berat betonnya ini 2,4 ton per meter kubik, maka berat dari plat beton sepanjang 1 meter itu adalah 0,4896. Ini beban hidupnya ya. Lalu kalau misalkan kita totalkan menjadi 0,8896. Jadi 0,8896 ini adalah beban yang kita masukkan untuk balok kita dengan alternatif 2 ini. Kalau yang alternatif 1 tadi kan 1,5376. Kalau yang ini 0,8896. Kita masuk pada SAP ya. Ini balok saya tadi sama. Kalau kita ingin memodelkan bahwa berat sendiri dihitung oleh struktur, ya, maka materialnya ini, define material ini ya, yang model contoh, itu kita berikan bebannya yaitu 2,4 ton ya. 2,4 ton. Ton ini ya per meter kubik. Ya, lalu kita klik OK. Oke ya. Setelah itu selanjutnya kita cek untuk frame sectionnya balok beton, seharusnya ini ukurannya 30 x 90 cm ya, atau 0,3 x 9 ini meter ya, sudah benar. Oke ya. Kalau sudah, kita masukkan bebannya ya. Assign, frame load, distributed ya. Ini kalau gravity itu kita langsungkan saja ya, tapi kalau misalkan ini kita pakai Z, maka kita kasih minus agar dia bebannya ke bawah. Tapi kalau gravity, dia kan gravitasi, jadi dia akan memberikan beban secara gravitasi. Tadi besarnya adalah 0,8896, kita masukkan 0,8896 ya. Absolute, apply. Oke ya, jadi 0,89 tadi didefinisikan oleh SAP. Selanjutnya sama, analyze, set analysis option, kita pilih exit plan. Oke, lalu kita running. Nah, yang ini sudah di not run ya, dead saja. Run now. Kita lihat. Nah, ini. Momennya akan sama, yaitu 19,22. Kita klik. Nah, ini adalah punya kita tadi ya. Reaksinya 7,96 ya. Sekarang coba bandingkan ya. Oke. Ini adalah sub saya yang alternatif 2. Yang ini adalah sub saya yang alternatif 1 yang tadi saya hitung. Ya, kita cek untuk bebannya. Ini 1,54 tadi ya. Yang ini bebannya 0,89 ya. Ini alternatif 1, ini ton meter, ini alternatif 2. Sekarang kita cek untuk momennya. Ya. Ini 19,22 sama ini juga kita cek untuk momennya coba. Nah, 19,22. Kita cek karakteristiknya ya. Nah, ini ya. 7,69 sama ya, reaksinya 7,69 dari reaksi tumpuan sendi maupun rollnya ya. Ini kita cek shear minimumnya di titik 0 itu min 7,688. Ini juga 6, ini kita cek di 0 coba ya. Nah, min 7,6875 ya, terpaut sedikit. Sekarang ke momennya maksimumnya di titik 5 meter ya, di tengah bentang 19,21 ya, atau 22. Yang ini tepat 19,22 ton gitu ya. Artinya apa? Artinya teman-teman pakai alternatif 1 atau alternatif 2 itu hasilnya akan sama. Gitu. Kok terjadi perbedaan sedikit? Itu karena di sini kita memasukkan secara manual, di sini kita memasukkan otomatis dari SAP untuk beratnya. Ya, perbedaannya apa? SAP itu adalah perhitungan secara numeris atau pendekatan. Jadi kalaupun hasilnya ada error, itu tidak masalah, asalkan errornya itu masih dalam batas toleransi. Ya, contohnya ini 19, ini kalau dibuatkan kan 19,22 ton meter, ini juga sama 19,22 ton meter. Hanya ini kan terpautnya kan sekitar 0,0
0,1 ya. Nah, itu kan sangat kecil sekali dibandingkan dengan 19 ton meter. Jadi tidak masalah. Gitu. Ya. Itu adalah cara alternatif 1 ataupun alternatif 2. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.